Halo teman-teman semua, saya mau nanya produk apa sih yang repeat ordernya bagus atau produk apa yang ada repeat ordernya? Ini kemarin saya bahas dengan beberapa teman, kita makan siang bareng. Ini ada orang-orang pengusaha yang karyawannya mereka kayak udah lebih dari 200-300an lah, ada yang di atas 1000 juga. Jadi ternyata ketika di breakdown mereka membreakdown 3 poin di diskusi itu adalah yang pertama ada makanan. Kenapa? Kalau makanan cocok ya minggu depan atau bulan depan atau 2 bulan lagi dia akan beli lagi. Kedua adalah kesehatan. Ini ngomongin bisa jadi herbal atau mungkin untuk kesehatan stamina, mata atau madu atau apapun yang kayak untuk kesehatan. Karena itu ada atau susu gitu, ada repeat ordernya. Atau yang ketiga adalah disebut kosmetik. Ada kalau cewek pakai cocok lah sama pelembab mukanya, dia akan pakai untuk bertahun-tahun ke depan. Kalau dia cocok sama misalnya lipstick atau untuk alis mata atau apapun itu, kayak ketika sudah cocok dia akan kayak repeat order pemakaian terus menerus. Yes, itu poin yang dibahas kemarin. Jadi konteksnya kemarin lagi pada kita nyari satu produk apa yang bisa kayak dibuat gitu, kita meng-create sebuah produk, dibuat akhirnya muncul 3 kategori itu, diskusi. Gak begitu penting sih diskusinya, tapi ketika balik ke rumah sekarang saya jadi berpikir ulang tentang apa diskusi kemarin. Kalau ditanya apa sih produk yang repeat order? Repeat order itu definisinya orang beli lagi atau kayak merekomendasikan orang untuk beli lagi atau beliin buat orang lain, advocate ya. Ternyata jawabannya kalau sekarang saya pikir-pikir lagi, hampir semua produk itu bisa repeat order. Nah, ketika diskusi sebentar tadi ada yang diskusi, kalau mobil gimana, kan orang belinya lama banget gitu, atau misalnya rumah gitu, belinya kan cuma satu gitu dan seterusnya. Tapi ternyata ketika diulik-ulik lagi atau sekolah gitu, bahkan ya udah kamu ke sekolah kan cuma sekali gitu, nggak bisa repeat order. Nah, kalimat repeat ordernya yang kita expand. Ternyata saya mengambil contoh dari namanya Joy Girard. Joy Girard adalah penjual atau salesman terhebat di muka bumi versi Guinness Book World of Record. Jadi dia mendapatkan rekor dunia untuk penjualan mobil secara ecer terbanyak. Kalau nggak salah angkanya 13.001 buah sepanjang karir dia. Nah, ternyata yang dilakukan lucu, mobil itu ada seorang yang orang kita pikir beli sekali, bukan bisnis repeat order. Tapi Joy Girard ternyata bisa membuat itu repeat order dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan sebuah hal yang disebut service start after sales happen. Jadi kalau banyak orang misalnya sales ketika belum terjadi penjualan mobil atau misalnya motor gitu atau rumah, itu kayak wah ngejar-ngejarnya, nanya kabarnya, ngasih perhatiannya, itu benar-benar kayak intens banget. Tapi setelah terjadi transaksi, setelah transfer, setelah dia dapat komisi, dia kayak lupa sama dia. Nah, Joy Girard beda. Jadi dia masih ngontak gitu, gimana mobilnya gitu, ada problem enggak gitu. Kalau ulang tahun dia kirimin ucapan ulang tahun, Natal tahun baru dia kirimin kartu ucapan Natal tahun baru gitu, kayak terus ngirim pesan walaupun dia udah beli 5 tahun lalu masih dia kirimin terus tiap tahunnya. Itu yang bikin orang inget Joy Girard dengan cara dia berkomunikasi, cara dia treat pelanggan. Akhirnya apa? Yang menarik di kota dia tinggal itu dia terkenal banget. Jadi kalau orang akhirnya misalnya 5 tahun kemudian mau jual mobilnya atau terus kemudian mau beli baru lagi, dia akan inget Joy Girard. Nah, itu repeat order pertama. Bisa jadi tidak seminggu atau 2 bulan atau 3 bulan, bisa jadi 5 atau 7 tahun, tapi dia akan repeat order. Atau di kisah ini diceritakan bahwa ketika orang mau beliin mobil buat anaknya atau istrinya, atau ada temannya yang nanya kamu beli mobilnya di mana, atau kayak ada ngobrolin mobil, dia orang ini langsung kayak oh iya beli mobil di sana aja, dia orang terpercaya, dia orang keren, lihat kita masih ada relation dan seterusnya. Jadi kayak rekomendasi orang-orang itu menjadikan dia jadi repeat order. Jadi bisa jadi tidak langsung sebulan 2 bulan, bisa jadi 5-6 tahun, tapi akhirnya beli juga. Bahkan rumah sekalipun, nama besar sebuah perusahaan itu kayak misalnya kalau perumahan kita sebut nama-nama brand terbesar di Indonesia yang ada di kepala Anda, mereka kalau bikin perumahan di Jakarta kemudian bikin di Surabaya, itu kayak pelanggannya itu langsung beli karena dia tahu reputasi dia di Jakarta. Jadi repeat order
tidak berarti hanya dari customer yang sama, tapi bisa jadi dari customer yang lain karena dia tahu reputasi kita menangani customer yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sebut aja misalnya Ciputra, kalau dia waktu dia buka di Surabaya langsung booming, dia buka di Jogja yang langsung sold out cepat. Kenapa? Karena nama Ciputra itu sudah identik dengan nama besar untuk dunia properti atau perumahan. Itu kayak kita kalau ngelihat poin di situ jadi kayak oh iya juga. Dan akhirnya pun menariknya orang itu kalau secara normal ya keluarga kalau misalnya dia mau beliin rumah buat anaknya dia akan yang cari yang deket dia. Kalau dia mau kayak ada teman saudara deket atau kayak orang tuanya gitu ya cari yang deket dia, biasanya itu masih bisa jadi repeat order berikutnya bahkan untuk rumah sekalipun. Kemudian tadi diskusi sekolah, aku jadi ingat satu hal. Jadi ibu saya dulu SD di sebuah SD di Jogja dan dia merasa puas, bagus, keren SD-nya bisa kayak gini kayak gitu somehow. Dan si SD itu yang punya SD atau mungkin yayasannya ataupun guru-gurunya ya kayak ngajar biasa aja saat itu, tidak berharap dia kayak repeat order kan. Repeat order itu kayak apakah apakah dia ngulang sekolah lagi, enggak kan. Tapi bisa jadi misalnya orang tuanya puas terus punya ada adiknya lagi masuk atau keponakannya masuk bisa. Tapi case ini adalah 23 tahun kemudian setelah ibu saya pertama kali masuk SD, dia bukan berarti 23 tambah 29 tahun kemudian berarti 29 tahun kemudian itu saya masuk ke SD itu, dimasukin ke SD itu. Jadi kayak repeat order yang didapatkan SD itu dari service yang dia berikan kepada ibu saya, ternyata dapat repeat ordernya 29 tahun kemudian saat saya dimasukin ke SD yang sama dengan SD-nya ibu saya. Siapa yang nyangka kalau ternyata repeat order bisa dengan skala seperti itu. Nah tentu ini kita nggak ngomongin berarti apakah harus nunggu 29 tahun. Oh enggak, tapi kan ketika kita always give our best, menciptakan produk yang terbaik, wow produk, service yang terbaik, wow service, kita nggak pernah tahu repeat order bisa datang dari rekomendasi, bisa dia ngirim orang lain timnya, atau kayak beliin produk ini buat saudaranya, anaknya, orang tuanya, keponakannya, atau bisa jadi kayak memang sesuatu yang repeat ordernya memang 5 tahunan, tapi kita kan bisnis bukan yang kayak rencananya 2-3 tahun sekali ditutup gitu kan. Kita bisnis rencananya memang long lasting, sustainable, bahkan kalau bisa diwarisin ke generasi penerus kita sehingga ini bisa melampaui umur kita bisnis-bisnis ini. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, ya ini bisa kayak repeat ordernya panjang gitu. Jadi itu poinnya, bahwa ketika kita punya wow produk, ketika kita punya wow service, repeat order bisa terjadi dari sumber tempat yang kita duga maupun yang tidak terduga, dengan waktu yang mungkin terukur ataupun bahkan tidak terukur. SD itu mungkin sudah melupakan ibu saya gitu, kayak ya udah, tapi ternyata 29 tahun kemudian dia datang bawa anaknya yang mau masuk SD. Itu kayak sesuatu yang amazing. Jadi mungkin kita bisa asumsikan dengan hal contoh-contoh yang tadi, hampir semua produk ada caranya agar customer repeat order atau merekomendasikan produk kita kepada orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih. Thank you. See you.